Di akhir tahun ini, aku ingat hari-hari ketika kamu mengucap syukur kepadaku dengan hati nurani yang murni. Aku selalu mengingatmu dalam setiap permohonanmu, baik siang maupun malam. Aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Sejujurnya aku kangen. Aku ingin terus bisa dekat dan melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Anakku, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Jangan takut, anakku. Aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi anakku, janganlah malu bersaksi tentang aku, dan janganlah malu karena aku. Ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatanku. Akulah Tuhan yang menyelamatkan dan memanggilmu dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatanmu, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karuniaku sendiri, yang telah dikaruniakan kepadamu, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatanganku, Juru Selamatmu Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Anakku, hiduplah untuk Injil sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru bagi sesamamu. Jangan malu karena kamu tahu kepada siapa kamu percaya. Yakinlah bahwa aku berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakanku kepadamu. Peganglah segala sesuatu yang telah kamu dengar daripadaku, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalamku Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakanku kepadamu oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, puji Tuhan kita dapat bertemu pada ibadah All In malam ini walaupun secara online. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya Tuhan Yesus sudah menyertai kita sepanjang tahun ini sehingga kita boleh mencapai akhir tahun ini, dan kita akan diberkati melalui ibadah All In pada malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang tahun ini, sehingga kami boleh mencapai akhir tahun ini, dan kami mau masuk kepada tahun yang baru, tahun 2021, bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Roh Kudus, sebab kami tidak bisa berjalan sendiri. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau berkati dan urapi para pemujimu, para pemusikmu, juga Bapak Pendeta Silas Bella yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pada ibadah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga Tuhan mengikat, mematahkan, menghancurkan semua roh penghalang, roh perintang yang mengganggu sinyal handphone kami, mengganggu PLN di rumah kami, bahkan mengganggu hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya lenyap daripada kami semua. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, Engkau ambil alih seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya kami semua yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, kami akan diberkati olehnya. Kami akan diberikan kekuatan yang baru, damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan kemenangan yang gila gemilang. Engkau sudah berjanji menyertai orang-orang yang Kau urapi Tuhan. Engkau sudah berjanji Tuhan bahwa jika Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Tidak ada. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam kami lebih besar dari semua roh yang ada di luar kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami sambut Engkau Yesus Tuhan. Kami muliakan nama-Mu.
sebab Engkau Allah kami, Allah yang agung. Terima kasih Tuhan. Terimalah sembah kami Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia
Mari kita memuji Tuhan malam hari ini. Kita menyambut tahun yang baru 2021. Yesus menyertai kita. Amin. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita puji Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita puji Tuhan lebih dahsyat lagi malam hari ini, sebab janji Tuhan ya dan amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah.
digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku Haleluya, puji nama Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, tetaplah bersukacita, sebab Tuhan memberikan kita kemenangan. Dia akan menolong setiap kita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Mari sama-sama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau memberikan kami kemenangan yang kilang gemilang. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya.
bareng lagi. Jajan, main, sekolah, jalan-jalan. Ke gereja, sekolah minggu lagi. Tapi di tahun 2020 ini kita bisa lebih dekat sama Tuhan Yesus. Berdoa bareng sama papa, mama, kakak, adik, opa, oma. Yang biasanya sibuk jadi punya waktu untuk Tuhan. Kita nggak boleh sedih-sedih terus ya. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan dan selalu ada jawaban. Yesus sahabatku, Yesus Bapakku, Yesus yang selalu setia, Yesus yang sayang padaku. Tuhan Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus juru selamatku. Memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapan-Mu yang baru. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Firman Allah dalam Yesaya 44 ayat 3 mengatakan, sebab Aku Tuhan akan mencurahkan air ke atas tanah yang tak haus, dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Haleluya. Ku perlu Engkau, urapan-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati
hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Shalom Aleichem. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik. Kita bersyukur kepada Tuhan pada akhir tahun 2020 ini kita bersama-sama dihimpunkan dalam kebaktian untuk masuk dalam tahun 2021. Kebaktian Old and New. Kita harus masuk tahun 2021 dengan berani, jangan takut. Tuhan tidak mau memakai orang Kristen yang penakut. Tuhan mau memakai kita berani. Kita sekarang ini berjalan di atas jembatan penyeberangan dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Maka kita berani berjalan. Seperti waktu Musa mengutus 12 orang Israel. Dari 12 suku Israel dipilih orang yang terbaik. 12 pengintai dipilih oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, 12 orang ini mengintai tanah perjanjian. Ternyata 10 orang pulang. 10 orang pulang itu mau berita yang sangat menakutkan, sehingga umat Israel berontak kepada Musa. Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Dua-duanya berani menyatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Pasti kita menang, kita akan merebut tanah Kanaan itu. Karena Tuhan mau memilih orang yang berani. Seperti dikatakan di dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 33. Saya bacakan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka jauh lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal di orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi 10 orang ini membawa berita yang sangat menakutkan.
Dia katakan, kami sudah masuk tanah Kanaan itu. Memang berlimpah susu dan air madu, subur sekali. Tetapi bangsa yang menduduki tanah Kanaan itu bangsa tinggi besar, orang Bani Enak, raksasa-raksasa. Kami lihat diri kami hanya seperti belalang-belalang saja. Jadi mereka takut sekali. Dia bilang, kubu mereka itu kuat sekali dan mereka itu memakan orang. Itulah sebabnya pun maka bangsa Israel itu berontak kepada Musa. Tetapi Tuhan Kaleb menenangkan mereka. Dia katakan begini, ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itulah kata-kata disampaikan oleh Kaleb. Kaleb berani sekali. Ya, 10 pengintai itu penakut, hanya 2 orang yang berani. Makanya Tuhan tidak mau memakai orang yang penakut. Di dalam Yehezkiel pasal 2 dikatakan, Yehezkiel 2 ayat 6. Yehezkiel 2 ayat 6. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tuhan paling tidak senang dengan orang Kristen yang penakut. Kita boleh takut, tidak boleh. Di dalam Yeremia 1 ayat 17 dikatakan, tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Jadi kalau kita gentar kepada musuh kita, Tuhan akan menggentarkan kita di depan mereka. Jadi kita semakin digentarkan Tuhan. Kenapa? Tuhan paling tidak senang dengan orang Kristen yang penakut atau gentar. Di dalam Ulangan 7 ayat 17. Ulangan 7 ayat 17. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Kalau dalam hati kita saya katakan, wah musuh saya ini lebih kuat daripada saya, lebih baik saya, bagaimana Tuhan mau menolong kita? Maka Tuhan bilang, jangan takut menghadapi mereka. Tuhan Yesus juga menyuruh kita supaya jangan kita khawatir. Ini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita dalam Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan mengajar kita, so jangan khawatir, jangan takut mengenai kebutuhan hidup kita. Bapa di surga tahu benar tentang kebutuhan kita. Makanya jemaat Tuhan, saya minta supaya kalian perhatikan ini. Kita memasuki tahun 2021 ini dengan kekuatan Roh Kudus, keberanian dari Tuhan. Seperti waktu di dalam Hakim pasal 7 ayat 2 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, lenganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang suruhlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang tuh. Jadi waktu Gideon membawa 32.000 pasukan untuk melawan tentara Gideon. Tentara Gideon itu pasukannya ratusan ribu, senjatanya kuat. Waktu Gideon membawa 32.000 pasukan Israel melawan tentara Midian, kami bilang, Gideon terlalu banyak itu pasukan yang bawa 30.000. Jangan-jangan mereka nanti kalau menang mereka bilang, oh karena kita kuat, kita banyak, maka kita menang. Dia merendahkan Tuhan. Maka Tuhan bilang kepada Gideon, Gideon beritahu kepada rakyat itu, siapa yang takut pulang kembali, supaya pulang ke rumah, pulang ke kemah. Yang pulang berapa? 22.000 orang. Bayangkan. Jadi tinggal berapa? 10.000 orang. Bayangkan. Tinggal 10.000 orang akan menghadapi bangsa Midian dengan jumlahnya ratusan ribu orang. Itu dia.
Jadi Tuhan tidak mau memakai orang yang penakut. Di dalam Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukannya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Tuhan bilang, hambaku Kaleb, dia berani, dia ikut aku, dan dia itu berani. Makanya aku akan bawa Kaleb dan keluarganya masuk ke tanah Kanaan. Jadi keluarganya Kaleb akan menduduki tanah Kanaan. Tapi yang lain tidak. Tuhan tidak mau memilih orang yang penakut. Di dalam Bilangan pasal 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Tuh. Jadi Tuhan memilih Kaleb karena dia orang yang berani. Dan Tuhan juga memilih Yosua karena dia berani, dia penuh dengan Roh Kudus. Maka Tuhan memilih Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan. Dia memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan, mengalahkan bangsa-bangsa. Kenapa? Dua-duanya berani, rohnya kuat, penuh dengan Roh Kudus. Makanya di dalam Habakuk pasal 3 ayat 13 dikatakan, Habakuk 3 ayat 13, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kuurapi itu. Tuhan berjalan maju menyelamatkan umat yang diurapi Roh Kudus. Tuhan berjalan maju menyelamatkan apa? Yosua dan Kaleb dan umat yang dipimpinnya masuk tanah Kanaan. Itu semua, itulah perintah Tuhan. Kita ini sekarang sedang berjalan di atas jembatan penyeberangan menuju tahun 2021 dan harus dengan berani. Harus dengan berani. Contoh, saya berikan suatu ilustrasi. Di Vietnam, waktu tentara Amerika berperang di Vietnam, ada suatu sungai di Vietnam namanya Sungai Quai. Di atas sungai itu ada jembatan, namanya jembatan di atas Sungai Quai itu. Ya, the bridge on the river Quai. Jembatan di atas Sungai Quai. Tapi tentara Amerika mengatakan apa? Dia ganti namanya, bukan the bridge on the river Quai, tapi the bridge of no return. The bridge of no return. Artinya kalau kita sudah masuk jembatan itu tidak akan kembali lagi. Berani masuk jembatan, berani sampai menjelang ke sana. Apapun di sana perang, apakah kita hidup atau mati di sana, harus berani masuk. The bridge of no return. Ya. Nah, itulah jembatan. Itu suatu ilustrasi. Kita sedang berjalan di atas jembatan pemulihan menuju ke tahun 2021. Harus dengan berani. Ya. Kita sampai ke seberang, harus sampai ke seberang, harus menang. Kita harus menang. Kita harus sampai tanah Kanaan. Kita harus sampai ke tanah Kanaan. Sion, ya, adalah kota Allah. Tanah Kanaan adalah kota Allah. Sion, kota Allah. Ya, seperti katakan dalam lagu. We must sing to Zion, beautiful, beautiful Zion. We must sing over the Zion, the beautiful city of God. Tuh, kita berjalan maju ke Sion, kota Allah. Ya, adalah kota yang sangat mulia dari Tuhan, sangat indah. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Kita harus berjalan sampai ke Kanaan, harus sampai masuk tahun 2021, tahun kemenangan, tahun berkat, berkelimpahan. Dunia resesi kita, umat yang diurapi Roh Kudus, kita pasti resepsi. Karena kita diurapi Roh Kudus, kita menang. Maka jemaat Tuhan, jangan takut menghadapi tahun 2021. Apapun yang terjadi tahun 2021, Tuhan kita lebih besar dari semua masalah itu. God is greater than any problem I have. Tuhan lebih besar daripada masalah yang aku hadapi. Jangan takut menghadapi masalah. Kita pasti menang karena Tuhan menyertai kita. Tuhan berjalan maju untuk menyelamatkan kita yang diurapi dengan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, perhatikan ini. Tuhan mau supaya kita benar-benar memperoleh kemenangan yang gilang gemilang sebagai umat yang diurapi Roh Kudus. Sekarang kau tahu bahwa Tuhan berikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya di surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mazmur 27.
Jadi kita berikan kemenangan yang gilang-gilang oleh Tuhan. Tahun 2021, tahun berkat. Walaupun dunia resesi, kita resepsi. Itu dia. Jadi masalah apapun kita hadapi dengan iman, dengan kuat kuasa Roh Kudus. Pasti kita beroleh kemenangan yang gilang-gilang. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita masuk tahun 2021 bersama dengan Roh Kudus. Tahun kemenangan, tahun Kanaan, ya, kota Tuhan, ya. Beautiful Zion, ya, kota Allah. Kita masuk tahun 2021. Haleluya, haleluya. Kita akan memuji Dia. Ya. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Bersama dengan Tuhan kita yang maha besar, Roh Kudus, kita masuk tahun 2021. Kita sudah ada di tahun 2021 bersama dengan Roh Kudus. Dan kita akan mengikuti perjamuan kudus untuk melanjutkan perjalanan kita masuk tahun 2021. Kita mulai dengan perjamuan kudus. Saya akan membacakan tentang perjamuan kudus. Untuk masuk dalam perjamuan kudus, kita harus benar-benar sehati. Ya, suami istri anak-anak harus sehati. Kalau kita sehati, tidak akan dapat berkat dalam tahun 2021. Seperti dikatakan dalam Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita rukun bersama, suami istri, anak-anak, cucu, semua rukun, maka Tuhan perintahkan berkat kepada kita. Berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Berarti sampai masuk surga, kita diberkati terus. Itulah berkatnya. Maka saya minta nanti waktu pemulihan keluarga, waktu saat kita masuk pemulihan keluarga, semua nanti berpegangan tangan. Suami, istri, anak-anak, semua berpegangan tangan dan sambil mendoakan. Kalau misalnya ada yang salah atau berdosa, mengaku dosa. Kalau misalnya orang tua berdosa pada anak-anaknya, minta ampun. Kalau anak-anak berbuat dosa pada orang tua, minta ampun. Kalau kakak dan adik berbuat dosa, saling minta ampun. Supaya tahun 2021 tahun berkat bagi kita. Kebajikan, kemurahan, berkat akan mengikuti kita masuk tahun 2021 sampai Tuhan datang jauh naun, sampai selama-lamanya. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan diri. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam Yohanes di dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan tentang perjamuan kudus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Kita harus makan dan minum tubuh dan darah Yesus supaya kita apa? Hidup selama-lamanya masuk surga. Itu sebabnya kita mau masuk dalam perjamuan kudus ini. Untuk masuk perjamuan kudus kita harus rukun. Ya, maka kita akan berdoa dulu. Minta ampun, orang tua, anak-anak semua minta ampun kalau kita sakit hati, benci. Kalau kita berdosa, minta ampun semua. Supaya kita layak masuk perjamuan kudus. Layak menerima tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus ini. Mari kita minta ampun pada Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, supaya kami melangkah masuk tahun 2021 ini dengan berani, tidak takut, karena Tuhan kami lebih besar dari semua masalah kami. Kami yakin Roh Kudus yang mengurapi kami lebih besar dari semua masalah kami. Kami masuk tahun 2021 ini, tahun kemenangan yang hilang kemenangan, tahun berkat. Sekalipun dunia resesi, kami umat yang diurapi resepsi. Kami tidak usah takut tentang makanan, minuman, pakaian yang kami pakai, karena kami yakin Tuhan sudah menyediakan semua itu bagi kami. Walaupun mata kami belum lihat, telinga kami belum mendengar, belum muncul hati kami, Tuhan sudah sediakan itu bagi kami semuanya. Sesuai janji dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Semua dikerjakan, disediakan oleh Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman Tuhan dalam hati kami, supaya itu menjadi rema bagi kami. Kami punya iman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Tolong kami Tuhan Yesus Kristus, pimpin kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua roti dan anggur ini yang Kau sediakan bagi kami untuk perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, berkati semua roti dan anggur ini. Mohon Tuhan Yesus Kristus, urapi roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus menjadi maha kudus, sehingga menjadi tubuh dan darah Yesus untuk kami makan dan minum dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kita angkat cabikan daging Tuhan Yesus tangan kanan kita. Kita angkat cabikan daging Tuhan Yesus tangan kanan kita. Inilah cabikan daging Tuhan Yesus yang dicabik-cabik oleh cambuk karena dosa, kejahatan, pemberontakan kita. Maka Tuhan Yesus diremukkan, dihancurkan. Daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, supaya tubuh kita yang lemah dan sakit-sakitan menjadi sembuh dan sehat kuat. Daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, sehingga pada saat sangkala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan, maka tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan diangkat bertemu Tuhan yang kasih. Tuhan akan bawa kita masuk pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Inilah daging Tuhan Yesus. Mari kita makan daging Tuhan Yesus bersama-sama. Kadang katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah adalah nyawa. Inilah darah Yesus, nyawa Yesus. Darah Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Nyawa Yesus menjadi satu dengan nyawa kita. Covenant, sehidup semati dengan Yesus. Inilah darah Yesus. Kuasa darah Yesus akan membasuh segala dosa, kejahatan, kenajisan kita, lebih putih dari salju. Kuasa darah Yesus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, dan kuasa kegelapan. Kuasa darah Yesus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Dan kuasa darah Yesus akan melakukan perkara-perkara ajaib dan membawa kita masuk ke dalam surga. Angkatlah darah Yesus tangan kananmu. Ini darah Yesus, ini nyawa Yesus, akan menjadi satu dengan nyawa kita, sehidup semati dengan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Angkat kedua tanganmu ke atas untuk menerima urapan Roh Kudus yang terbesar. Sesudah kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita menerima urapan Roh Kudus yang terbesar dalam tahun 2021 ini. Inilah pemalama katakan terma. Urasan tanah nama-nama. Hosanna, haleluya. Roh Kudus, engkau melihat kami umatmu yang sudah mengikut perjamuan kudus, makan minum tubuh dan darah Yesus. Sekarang kami semua angkat tangan kami. Kami mau menerima urapan Roh yang terbesar untuk memimpin kami dalam tahun 2021 dengan berani dan kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, tolong kami, mengalir Tuhan. Roh Kudus, baptis kami, penuhi kami, urapi kami sebenarnya urapan Roh Kudus yang terbesar. Roh Kudus, sembuhkan kami yang sakit, bebaskan kami yang terbelenggu. Roh Kudus, ubah kami jadi manusia lain berhasil. Roh Kudus, engkau sendiri Tuhan memperlengkapi kami dengan karunia Roh yang kuasa. Roh Kudus, berikan kami kemenangan yang gila gemilang. Allah pemalama katakan tanah nama-nama. Uresan tanah nama-nama. Roh Kudus, bebaskan kami semua roh yang bukan daripadamu. Inilah pemalama katakan tanah nama-nama. Irah pemalama tanah nama-nama. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus, api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pemalama kata, pemalama katakan nama. Inilah pemalama kata empar kusama. Itu pemalama katakan nama. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Enamai tam enamama. Alios tanah mana pembah. Eropa pemalama kata pembah. Eropa pemalama kata riasa. Haleluya, Hosanna, Hosanna. Enam pemalama eropa oparios sedemah. Hosanna, Hosanna. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu tetap untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita jadi manusia lain, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan berkati. Roh Kudus memimpin kita dalam tahun yang baru ini. Roh Kudus menuntun kita di tahun 2021 sampai Tuhan datang. Kita masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, kota Sion. We marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We marching over the Zion, the beautiful city of God. Itulah tahun 2021. Kemenangan yang gilang-gilang terberikan pada kita semua. Yang takjub Tuhan. Selamat tahun baru kepada seluruh keluarga. Jemaat kemudian Tuhan berkati semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Aleichem.